Halo. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehat dari cancer udah. Kayak gini nih. Gua lagi buka acara, dia ngobrol sendiri nih. Oh, dia udah mulai? Udah mulai. Udah mulai. Kita di Halftime Show, bola.com, bola.net. Sama saya, Edwin Fitriansyah. Apa sih? Ngapain? Orang lagi chattingan. Ini siapa? Ngomong. Ayo cepet dong. Aryo Yosia. Aryo Yosia. Ini bintang tamu udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Udah ya? Orangnya, karena kita udah lama gak ketemu. Ini udah jalan nih? Udah jalan. Ya maksudnya begini bukannya enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oh, memang gini. Kita santai aja gitu. Oke, asik. Udah kenal lama, udah lama gak ketemu, jadi udah ngobrolnya cair aja gitu. Ini kalau orang yang udah lama pasti tahu siapakah Bung ini. Fenar Suta Barat. Lo Nah, gue jelasin nih. Kalau kita ngomongin Fenar, itu ada dua hal. Pertama, karir profesional sebagai pesepak bola. One of the legendnya Persija lah, ya, era 90-an lah ya. Salah satu gue masih inget, gue dulu baca koran nih bro. Wonderkidnya Mas. Bukan ada lo yang nulis malah. Gue zaman itu kan sebelum ketika lu main kan gue nih. Lo bayangin, kita belum jadi wartawan, kita udah nonton lo main gitu. Wih, di Stadion Menteng ya. Iya, lu main di Persija dan Persija tim kan, gitu kan. Nah, kemudian silakan Kang Det, numpang ya waktu latihannya. Di kemudian hari, ya gue mengenal lo lagi sebagai main futsal. Kapten timnas. Kalau kita ngomongin panjang, salah satu awak timnas futsal Indonesia pertama. Dan juga pertama kali juara Piala AFF. 2010. Awalnya futsal itu yang bawa masuk tuh salah satunya Om Roni ya. Om Roni Pati Nasarani. Jadi setelah Om Roni itu mungkin kalau ada yang bilang bapak futsal itu mah udah penipu lah itu. Iya benar sebenarnya Om Roni Pati Nasarani. Iya, tapi kan setelah itu kan ada yang mengklaim. Oh ada ya. Setelah Om Roni itu udah nggak ada, udah almarhum, ada yang mengklaim. Baru berani. Iya, kalau dia adalah bapak futsal Indonesia seperti gitulah. Jadi di awal-awal 2000 itu yang main tim futsal Indonesia karena baru yang main adalah pemain-pemain lapangan besar. Bola. Ya seperti VV, Yayan Tumena, almarhum kiper Listianto Raharjo, lalu ada Romi Dias Putra dari Semen Padang. Kairil Pace Anwar. Oh iya, Kairil Anwar. Iya. Kartu merah mulu ya dulu ya? Kartu merah dari Mamuaya. Paulus Kray. Jadi VV ini salah satu dari pemain-pemain futsal pertama di Indonesia karena memang baru masuk di tahun 2000-an. Betul. Tahun 2010 kita kenapa sih ke VV? Karena pemain kita baru juara. Baru juara setelah 14 tahun ya? Nah, setelah 14 tahun. 14 tahun yang lalu yang juara siapa? Inilah orangnya. Ya, kaptennya beliau. Oke, sekarang ngobrol. Ngobrol apa nih? Apa namanya, kalau kita ngomongin timnas futsal juara lah, sebuah kebanggaan lah. Betul. Tapi lu buat lu ya, orang yang dari 2001 ya? 2002 ya, 2002 nyemplung di futsal. Dari futsal nggak ada yang melirik. Kemudian futsal bisa cuan lah kalau bahasa anak sekarang ya, artinya bisa cuan secara bisnis, kompetisi. Bisa banyak menghasilkan juga buat mereka para pelaku. Betul. Kemudian ada kompetisi rutinnya. Kan lo ada di periode yang gue juga tahu banget tuh. Tahun 2006 atau 2005 tuh pertama kali Liga Futsal pertama ya? Sekitar tahun berapa tuh? Tahun 2004 itu udah ada kalau salah. Ya, udah mulai awalnya kan Liga Mahasiswa, kemudian berkembang dari Liga Mahasiswa itu berkembang menjadi Liga Pro kan. Yang dulu nama awalnya Liga Futsal Pro. Ya artinya lu ngeliatnya bagaimana bro? Sebagai gue bisa bilang tokoh futsal lah ya. Pelaku sejarah gitu kan, ngeliat dengan kesuksesan timnas futsal sekarang seperti apa? Ya kalau bilang sukses, ya saya pikir sudah selayaknya ya. Selayaknya, sewajarnya juga timnas sekarang ini bisa mendapatkan hasil seperti yang kita lihat ini. Karena apa? Kan begitu banyak juga yang sekarang mendukung ya. Banyak yang mendukung, nah, itu dia bahkan federasi juga sekarang, federasi baru sangat mendukung, bahkan juga sudah mulai juga PSSI juga udah mulai ikut mendukung, Menpora pun juga sama mendukung, artinya semua stakeholder sudah mulai melihat futsal. Nah inilah yang menjadi kecemburuan buat kita sebenarnya, kita yang dulu cemburu nih, tapi bukan cemburu sama cewek nih. Nggak cemburu itu dalam arti kata, kita kenapa dulu nggak diperhatiin seperti gitu. Betul. Bahkan ketika kita juga juara di 2010, sama sekali perhatian, apresiasi pun nggak ada. Kita cuma datang dijemput, dikalungi bunga pada saat itu di bandara, udah that's it, selesai. Tapi kalau kayak yang baru-baru ini kita lihat ya, bagaimana mereka bisa di-invite sama Erick Thohir, bertemu dengan para pemain sepak bola, PSSI, lapangan, mereka dinner bersama, mereka ada aktivitas yang memang diberikan kepada anak-anak futsal ini sebagai apresiasi. Mereka menjuarai Piala AFF, dan itu kita nggak dapat. Bahkan tadi pagi kalau tidak salah mereka juga baru saja ke kantor Menpora menyerahkan atau juga ya mempersembahkan Piala AFF kepada Menpora. Nah, hal-hal ini seperti yang saya katakan ya. Kenapa saya juga banyak bersuara vokal juga? Karena memang saya berharap
anak-anak di zaman 2010 yang menjuara itu tidak meminta apapun juga. Tidak meminta apresiasi yang berbentuk bonus dan apapun juga. Kita cuma minta apresiasi bahwa kita juga dihargai, bagaimana kita bisa mengantarkan itu piala, mau ke Menpora atau ke siapapun ataupun ke PSSI sebagai kebanggaan buat kita sendiri. Tapi itu tidak juga bisa terselenggara. Ini buat gue pribadi, ini agak sedikit miris sebenarnya ya. Karena juga gue juga ada ngomong-ngomong di sosial media juga, berharap ada orang yang mungkin ingin membantu kita melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita. Pialanya di mana tapi sekarang? Katanya sih di PSSI. Dan itu di tahun itu, itulah satu-satunya piala yang didapat PSSI untuk menjadi hasil dari PSSI zaman itu. Gue jemput ke bandara tuh. Nurdin Halid. 2010 ya? 2010. Nurdin Halid kalau tidak salah. Nah ini gue juga mau jadi akhirnya cerita nostalgia kalau kayak gini. Gue jadi masih inget juga tuh tahun 2005 perjuangan lo dan teman-teman lain gitu ya di timnas futsal gitu. Pada saat itu tuh timnas futsal Indonesia juga dualisme bro. Feyenoord ini main di Piala Asia tahun 2005 dan satu timnas lagi main di Piala AFF. Dan waktu itu gue tahu banget tuh buat nginep di hotel, sewa lapangan dan macam-macam, bener-bener dananya tuh tipis banget gitu kan. Bahwa 5 tahun pemain-pemain yang mayoritas ya kalau nggak salah di 2005 ini, 5 tahun kemudian akhirnya bawa timnas futsal juara. Yang menarik adalah gini, kalau sekarang seperti yang lo bilang tadi bahwa perhatian udah diberikan ya, sebelum tim ini juara kan mereka juga udah disupport. Bibit pemain atau sumber pemainnya kan udah banyak. Perkembangan. Pas zaman lo kan orang nggak sebanyak sekarang. Betul. Ya kan, perhatian juga seperti kata Yos bilang tadi, nginep aja susah, sewa lapangan juga. Nah, kenapa bisa waktu itu juara? Nah jadi gini ya, berpulang lagi ya kepada ya kita kilas balik ya, flashback ya. Kalau dibicarakan memang yang pertama sekali pelaku sejarah timnas itu ada ya, itu saya. Sampai 2010 menjuarai cuma tinggal saya doang. Selebihnya pemain udah nggak ada. Pensiun ya. Nah, pada saat kita di 2010 itu sebelum kita menjuara itu sebenarnya itu sangat miris sekali yang saya katakan tadi bahwa kita TC memang betul yang dikatakan sama Yos. Kita nggak tidur di hotel. Kita tidur di kompleks futsalnya Darius waktu itu di SCBD. Oh iya, SCBD itu. Itu di Darius Sinatria. Karena dia kebetulan jadi manajer kan. Manajer waktu itu. Dia jadi manajer. Itu yang namanya dia punya lapangan itu SCBD itu ada yang namanya hall luas gitu di atas itu bisa jadi mes. Dan disitulah kita tidur. Itu yang namanya kasur dihamparkan gitu aja kita tidur situ. Ini tim nasional loh. Berapa lama? Ya TC-nya? kita TC mungkin hampir 1 bulan kalau saya tidak salah ya, karena latihannya langsung di situ. Nah terus apalagi yang sangat miris, kita nggak punya jersey latihan. Dan saya sebagai pemain yang mungkin juga banyak koneksi dengan teman-teman, kala itu yang memang mempunyai aparel, saya mencoba ke UNO tuh. Lagi itu UNO sponsorin Persitara. Saya kenal sama bosnya kan, saya bilang boleh nggak support timnas futsal nih untuk baju latihannya. Karena kalau bertanding udah pasti pakai Nike ya, karena kan memang disponsorin kan. Waktu itu Nike. PSSI sponsorin Nike. Ya udah akhirnya kita dapat baju Nike, baju UNO untuk latihan. Seragam lah. Jadi identitas timnas itu kelihatan. Jadi nggak compang-camping latihannya ya kan. Malu aja timnas latihan compang-camping baju kan. Oke akhirnya seragam rapi segala macam. Terus mirisnya lagi sebelum kita berangkat pelepasan tim pun juga tidak ada. Seperti gitu. Udah kita langsung berangkat aja gitu. Dan sampai di sana dan lebih membingungkan itu apa? Kita pakai jersey timnas kita pakai itu KW. KW itu bikinan konveksi yang dibikin logo Nike doang. Karena apa? Ketika pada saat kita mau berangkat dulu ke timnas, kita memang dikasih baju dari PSSI untuk kelengkapan tim nasional berangkat ke Vietnam. Ketika itu Piala AFF kan. Ternyata bajunya kita dapat apa? Double XL, triple XL. Jadi yang udah gede-gede. Jadi yang sisaan sepak bola dikasih ke futsal. Ya nggak muat lah. Saya kecil waktu itu zaman itu Jailani kayak pakai daster dong. Nah iya. Jadi pada zaman itu ada Jailani Lajanibi. Bosnya kalau di lapangan bola tuh futsalnya orang Papua yang jago tuh ya dia. Iya. Sokrates ya nggak ada ya? Sokrates. Masih ada Sayan Karmadi. Dan sekarang tuh semua udah jadi pelatih. Iya. Dan terlalu jadi pelatih. Nah, itu yang saya bilang segitu mirisnya ya yang kita dapatkan. Tapi mungkin gini, sorry gue potong. Mungkin pada saat itu kekuatannya satu sih menurut gua, Bro. Kebersamaan. Karena tuh saat itu memang futsal tuh komunitasnya kuat. Dimulai kan rata-rata mereka tuh dari kampus ya. Mahasiswa ya, tim mahasiswa, main di liga mahasiswa. Jadi ya bener kata Feyenoord, nggak mikirin duit. Buat gue main aja udah seneng gitu. Jadi gini, Yos, kalau gue lihat gini. Ketika itu memang saya kan ditunjuk sebagai kapten ya. Kapten. Pelatihnya Robi Artono sama si Ricardo. Yang saya lihat begini, mungkin karena juga pada saat itu jarak usia saya dengan anak-anak yang lain udah jauh ya, agak lumayan jauh, jadi mereka respect dengan kapten. Jadi mereka benar-benar
kesepakatan kita adalah kita datang ke sana dengan segala kekurangan kita dapatkan dari PSSI, kita harus dapat juara. Dengan harapan apa? Ketika kita juara dapat apresiasi. Itu harapan pertama. Ternyata enggak juga. Enggak juga. Jong ternyata jong. Artinya ya, yang penting kita udah berusaha, apapun hasilnya nanti ke depan, yang penting kita sudah menjadi pelaku sejarah. Menorehkan bahwa pertama sekali, mau tidak mau harus diakui timnas Indonesia 2010 juara. Iya. Mau ada tidak ada Thailand, itu kita tidak perlu. Nah itu gue juga nggak suka tuh, sering Kita ada tidak anggapan peduli, bahwa nggak ada raja terakhir tuh, Iya. makanya bisa juara. Tapi kan sejarah mencatat, Indonesia juara pertama kali, sisanya kan Thailand semua. Ya, itu kita juara di saat itu, Yos. Kita juara juga bukan hanya sekedar juara, kita juga mendapatkan piala fair play. Jadi kita mengawinkan piala pertama, juara pertama dan juga fair play. Karena apa? Di setiap pertandingan kita salah satu tim memang yang benar-benar tidak pernah menunjukkan hal negatif. Karena apa? Saya bilang sama teman-teman semua nih, sama semua pemain, kita harus bisa menunjukkan kualitas kita dengan apa? Dengan kita punya juga attitude di lapangan. Best player nggak tapi? Best player saya lupa siapa waktu itu ya, tapi Pemain Indonesia kok, gue coba juga lupa. saya kayaknya nggak ada best player deh. Kayaknya nggak ada deh. Karena juga bukan dari Indonesia Top juga. scorer kalau nggak salah Sayan ya. Mungkin saya nih, top scorer saya juga lupa ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Lupa, udah lama itu, udah 14 tahun lalu Nah ini soalnya. salah satu ini kemarin nih, pemain timnas juga Dewa Rizky. Wih, Sebelum berangkat kemarin juga sudah. Ya Dewa, siar latihan. Ini kemarin juara. Kemarin dia tidak ikut diberangkatkan karena kan cedera. pengurangan. Oh, pengurangan tim. Di pengurangan lagi dia. Seleksi juga. Nah, seleksi Jangan dia. gosip yang lain dong. Kan lagi syuting nih. Gitu. Nah jadi itulah yang buat saya pribadi dengan teman-teman semua, ya nggak apa-apa. Apapun itu kita tidak diapresiasi, yang penting kita menjadi pelaku sejarah. Terlepas mau ada Thailand mau ada tidak Thailand, itu kita tidak peduli lah. Yang penting kita pelaku sejarah. Tapi Waktu itu intinya sistemnya beda ya, tapi Roy ya, Rubin ya. ketemu semua ya sama tim. Betul, dulu itu karena memang belum begitu banyak ya pesertanya, jadi cuma ada 6. Ada Vietnam tuan rumah, Malaysia, Indonesia, Kamboja, Brunei, satu lagi sama siapa ya? Filipina? Filipina nggak salah. Filipina. Nah, itu semua kita menang. Kita mengalahkan tuan rumah 2-1 di saya lupa nama apa, Muhammad kalau nggak salah ya. Oh bukan, Muhammad Thailand. Thailand, bukan tuan rumah. Main di Hanoi ya? Apa? Iya di Hanoi, enggak, di Ho Chi Minh kita Ho Chi main. Minh. Saya lupa nama stadionnya apa. Nah, setelah kita menang 2-1 dengan mereka nih, karena mereka Vietnam kalah selisih poin sama Malaysia ketemu akhirnya kita di final ketemu Malaysia lagi. Tapi di penyisiannya, di round robinnya kita udah menang Malaysia. Kita menang berapa sih final tuh? Final menang 5-2. Salah satu golnya saya. Sama-sama meyakinkan dengan final sekarang ya. Iya. Sekarang kan menangnya juga dengan skor telak. Nah intinya gini, lo happy juga kan ya dengan kesuksesan ini? Sangat happy. Saya pikir emang eranya ya. Dan saya berpikir gini, ya anak-anak timnas juga memang sudah harus selayaknya lah memberikan prestasi, karena menurut saya dengan apa yang diberikan, fasilitas yang diberikan, dan mereka juga harus memberikan apa ya, bukan feedback ya, mereka juga harus memberikan hasil positif untuk masyarakat Indonesia terutama ya. Karena apa? Dengan apa yang mereka sekarang dapatkan, fasilitas, dukungan, support, dan jawabannya ya harus juara. Seperti itu. Lo pensiun tahun berapa? Saya pensiun terakhir setelah SEA Games. SEA Games kapan nih? SEA Games 2000 yang di Jakarta Palembang. Oh 2013? 2011. Jadi saya itu setelah SEA Games selesai, saya main dulu di PON. PON saya main terakhir 2012 PON. Buat mana nih? DKI? Buat DKI. Oh. Kirain buat Sumut. Kalah sama Tapi, Sumbar. tau gak lo? Di final. Sama kayak Ronaldo. Apa tuh? Orang lain udah pada berhenti, dia masih main terus. Gitu. Iya, Usia ini Ronaldo Indonesia nih sebenarnya. Kayak Ricardo udah jadi pelatih. Udah jadi pelatih saya. Andri Iya, Irawan. Andri Irawan jadi. Dia masih main dan fisiknya masih bagus. Masih bagus ya? Masih lah. Masih. Enggak. Ini biasanya kita kalau syuting gini pakaian rapi. Tapi kita tahu bahwa VV ini udah mirip bintang K-pop, bukan kayak ini. Makanya celana robek-robek, baju musik gitu menyesuaikan. Kalau saya tuh memang orangnya yang nggak terlalu suka formil ya. Kecuali mungkin kalau misalnya ada acara-acara kayak kongres, kayak acara-acaranya federasi diundang, saya pasti akan menyesuaikan. Tapi kalau misalnya berbicara dengan konteks seperti kita podcast seperti di lapangan kayak gini, kayaknya lebih oke gitu dengan gaya sporty. Iya. Gitu ya. Iya. Makanya menyesuaikan robek-robek. Kalau kayak gini untuk acara-acara resmi mah siapa ya? Tergantung yang di apa jadi bintang tamunya. Kalau Toel di sini nggak mungkin gini mereka. Tapi gini sih, gue yang satu hal yang sama dari dia, orangnya ceplas-ceplos dari zaman dulu. Iya. Artinya apa yang dia misalnya nggak suka sesuatu, dia akan bicarain. Dia bukan orang tipikal yang nyimpen gitu Diam-diam loh. aja nggak ya? Jadi kadang-kadang kalau orang nggak kenal
Bro PV ini pasti mikir ini orang galak amat ya, marah-marah mulu gitu kan. Betul, Nora. Iya, tapi kalau kenal ya maksud gua ya gua ngerasain bro apa proses ketika dia masih di timnas gitu kan. Ya namanya raktir anak-anak zaman itu kan gaji aja cuma dari Tarkaman bro, bener nggak timnas? Iya, Tarki ini bos bro dulu. Nggak bos, nggak bos. Jadi gini, memang betul yang kata Yos ya. Ini kita sedikit agak ini ya, agak menyimpang lah dari yang pembicara. Memang dulu tuh kebetulan gue yang udah kerja. Saya udah lebih dulu bekerja dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi yang dibilang betul, yaitu karena kita nggak punya fasilitas, habis latihan di STC, anak-anak lapar, gue yang ajak makan, bro. STC Senayan berarti ya? Senayan. Ajak makan, tak ke PS-nya, makan saya traktir, mau Wendy's apa segala macam. Boleh ditanya sama teman-teman semua yang di zaman itu di era itu. Dan dia tahu banget nih. Dan saya tidak pernah sama sekali berhitung karena apa? Karena saya pengen. Nggak usah tahu banget, gue juga salah satu orang itu juga. Karena saya pengen, gue pengen dulu. Teman-temannya semua juga, mereka juga udah latihan berat. Jadi mereka juga mendapatkan asupan mungkin yang menurut gue juga yang sewajarnya, sepantasnya. Dan ketika itu emang cuman gue mungkin yang masih punya. Dan pada saat itu kan emang ya. bro, ya udah, pemain timnas kan kalau kita ngomongin lapangan gede dia udah pemain profesional macam-macam. Liga Pro-nya kan baru berjalan ya penghujung menjelang 2007-an tadi kan gue bilang kan. Bahwa pada saat itu memang pemain ini diambil dari Liga Mahasiswa. Ya rata-rata masih mahasiswa atau paling enggak mahasiswa abadi. Gitu loh. Setelah 14 tahun kalau kita ngambil tolok ukurnya itu ketika lu juara dan jadi kapten. Setelah 14 tahun, lu kan masih di dunia itu juga gitu. Apa sih perkembangan naik turunnya futsal atau turun atau sekarang naik itu dinamikanya seperti apa sih gitu? Iya, ini cukup menarik ya. Kalau kita berbicara masalah dinamika di futsal naik turun ini sebenarnya kalau gue lihat ya, ini permasalahan paling peliknya adalah stakeholder. Itu yang pertama. Dalam hal ini PSSI atau pengurus futsalnya? Dua-duanya. Karena kan dulu kan sebenarnya PSSI kan futsal ada di bawah PSSI. Beberapa tahun ini dipisah ya? Walaupun masih satu induk yang sama, artinya tetap anggota PSSI. Betul. Nah karena memang federasi akhirnya sudah berdiri sendiri dan kadang-kadang yang gue lihat memang faktor permasalahan politik ini yang akhirnya menghambat semua silaturahmi bagus ini yang membuat akhirnya futsal nggak terlalu diperhatikan. Saya nggak usah panjang lebar mengenai masalah politik, tapi mungkin teman-teman semua udah melihat lah bagaimana mungkin PSSI 1 dengan FFI 1 kan berbeda kubu kan dalam belantika politik kan. Tapi gue salut kompetisi tetap jalan tuh ya. Nah iya. Terus yang saya lihat begini, program-program yang ada di dalam federasi ini menurut saya tidak terlalu banyak inovasi. Mereka hanya berpikir bagaimana menjalankan kompetisi. Tapi clear dulu nih, federasi futsal kan maksud lo? Federasi futsal, ya kita bicara futsal nih. PSSI juga, federasi juga. Nggak konotasinya kan ini ada dua. Kalau PSSI saya bilang PSSI, kalau federasi futsal, federasi saya bilangnya. Ya, jadi ini tidak ada yang namanya pengembangan dari segala sektor lah. Mau itu namanya bisnis, science, semua lah. Nah termasuk yang gue lihat tidak ada yang namanya pengembangan dari kompetisi-kompetisi di grassroots. Ini ada DH nih, DH juga kebetulan. Ini DH kebetulan juga yang juara 2010 DH nih. Denny Handoyo. Mana Denny Handoyo? Denny Handoyo. Denny? Dia mau ngelatih kan? DH. So belaga lupa sih. Yos. Lupa lo. Sini dulu, muncul dulu bentar. Muncul dulu sinilah. Ini tim juara juga ini. Ini 2010 juga. Mesin gol ini. Jadi pas. Bro. Jadi dalam rangka ngomongin juara kemarin, Den. Oh, siap. Ini Denny Handoyo nih satu tim sama VV nih, 2010 nih. Ini DH nih. Juga tamu baru nih. Legenda yang juga menjuarai 2010. Nah, kembali ke topik tadi ya. Jadi kalau gue lihat memang banyak faktor. Terutama juga dengan bagaimana pengembangan bisnis dari federasi klub itu bagus. Terus juga klub-klub yang namanya klub-klub ini kan banyak sekali klub-klub ini dari amatir naik ke Liga Pro, nggak punya anggaran akhirnya bubar jalan di tempat atau misalnya bubar begitu aja. Terus kayak misalnya tidak ada istilahnya kayak subsidi yang benar-benar signifikan kepada klub. Karena apa? Di futsal ini nggak semua klub juga punya duit banyak. Jadi susah. Betul tuh. Misalnya, betul dong, sangat betul itu. Kalau misalnya pengembangan. Tapi dibedain gini, gue mau langsung saklek aja. Zaman lo kalian jadi pemain. Tanya. Ya nggak ada di sini tanya dong. Ya gue mau nanya ini makanya. Kalau dia ini pakai lebih senior dia. Anak muda dia. Zaman gue tuh pakai anak muda. Jadi kalau paket gue tuh Indra KP, Hairul, Sayan, sama Sayan. Itu paket pertama. Paket kedua dia Sokrates, Jailani, Haidar ya? Angga atau Haidar kan? Angga atau Haidar. Angga atau Haidar ya. Jadi dia di bawah lo ya? Kenapa ya?
Apanya? Umurnya ya. Junior. Jadi kan kalau dulu itu memang dia sama Sayan juga, Sayan lebih junior, dia lebih senior. Kalau dulu itu modelnya Robby Hartono itu bikin paketan tuh yang satu ini mungkin lebih kayak permainannya lebih stylish lah tim pertama gue gitu kan. Kalau tim kedua ini mereka lebih agresif karena mereka kan anak muda semua. Jadi permainan. Tapi tunggu dulu nih, gue mau nanya yang tadi tuh, bagaimana? Kedengeran bisa? Udah kedengeran ya? Bedanya nih, ya gue mau nanya berdua sih. Ya futsal gue tau lah zaman kalian susah dulu lah. Ya apa, tarkaman gitu kan untuk cari duit gitu. Dengan sekarang perkembangan yang paling berasa udah bisa menghidupi nggak sih jadi pemain futsal profesional? Ya sebagian besar udah bisa ya, terutama pemain yang main di tim-tim besar gitu. Secara gaji, salary udah lumayan bagus ya. Bagus lah untuk beberapa tahun terakhir lah gitu. Setuju itu doang. Yang panjang dong jawabnya. Yang bijaksana. Ya tapi ini apa namanya kalau apa ya tadi gua lagi-lagi nostalgia masa susah lah. Futsal tuh dulu ya memang artinya olahraga nomor 2, orang terlalu sepak bola gitu kan. Ya waktu zaman itu kan PSSI Nurdin Halid ya dia lebih ngejar timnas sepak bolanya gitu kan. Sebenarnya mirip-mirip juga sama PSSI sekarang sih. Sama ini nih, gue mau nanya ini kita nggak usah ngomongin susah tadi, langsung aja. Soal pelatih asing nih. Apa yang mereka beri, kehadiran mereka nih dalam beberapa tahun terakhir? Lu jawab berdua ya. Okay. Artinya dari pelatih dulu nih. Habis itu mau ngelatih kan? Siap. Ya artinya dampaknya apa sih? Ya pasti buat timnas kita. Transfer ilmu juga ya. Berasa jadi, tuh. Itu sangat terasa lah dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak kedatangan Kensuke itu. Itu jadi awal bagaimana pelatih asing itu memberikan warna baru lah buat futsal kita gitu. Dengan detail-detail taktik yang dia bawa, terus disiplin yang dia bawa juga, sehingga pelan-pelan pemain kita mulai lebih tersistem lah untuk cara main gitu. Mengerti cara bermain ya, sistem. Cara bermain sistem. Jadi kalau dulu kan kita kan lebih individual. Lebih ke individualnya kuat dulu ya. Oke, kalau mungkin gue bisa nambahin, memang di era Kensuke pertama ini yang menurut gue ya, dia yang membuat fondasi perubahan di timnas, dimana memang dia memang tipikal pelatih yang memang memulai bagaimana kita harus bisa bermain dengan sistem permainan. Itu pertama Kensuke. Terus diperdalam dengan Azamzadeh dari Iran. Ya, Azamzadeh ini kalau menurut saya dia hanya meneruskan Kensuke, tapi dia menambahkan yaitu apa? Kepercayaan diri dari pemain. Itu kelihatan. Karena Iran kan raksasa Asia lah ya. Nah, itu kelihatan. Tapi kita agak sedikit drop ketika pada saat masuk ke Sorato. Sorato tuh yang kemarin di Brazil. Ya kan malah dari dewanya futsal. Karena nggak ada kompetisi atau turnamen diikuti. Dan juga dia juga nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung hilang begitu aja, diputus kontraknya dan akhirnya sekarang ke Suto. Nah, Suto ini sebenarnya cuma melengkapi saja. Dan kalau gue lihat kemarin nih terus terang ketika anak-anak ini bisa bermain dengan sistem, makanya mohon maaf kalau gue salah ya. Makanya di eranya Suto ini dia mau pemain yang benar-benar bisa bermain bertahan sama menyerang sama bagusnya. Lebih balance lah. Pertanyaan banyak. Kenapa kok kayak Runtuh Boy nggak diambil? Runtuh Boy kenapa nggak ya? Kita bisa bilang dia adalah ya saat ini ya termasuk dia futsalnya Indonesia kayak Falcao gitu ya. Kaki kirinya. Karena apa? Di dalam dirinya si Brian Ick udah ada Runtuh Boy. Brian Ick yang kemarin pemain terbaik ini. Kenapa? Brian Ick skillnya juga hampir sama kayak Runtuh Boy. Sama-sama. Tapi mungkin mainnya lebih bisa nge-tim ya. Nah kalau yang namanya Brian Ick bisa bermain dengan tim, dia bisa bermain bertahan yang bagus. Jadi itu topik kutub individual, tim nih kuat nih. Kalau lu individunya kuat loh, zaman main. Betul. Ya itu makanya saya bilang setiap tim itu pasti setiap paketan pasti akan ada apa ya warna-warna setiap pelatih lah. Makanya dulu ketika pada saat pelatihnya siapa? Vietnam, Sergio Gargeli pernah setelah kita sudah selesai nih juara nih, dia masih megang timnas Vietnam. Tapi dia apa? Yang dia takuti adalah timnas Indonesia di 2010. Kalau setelah itu kan dipegang sama Andri Irawan nih, Esku nih. Tapi di eranya itu pemainnya cuma ganti paket 1-2 cuma mainnya kenceng-kenceng aja, tidak ada variasi yang membuat tapi memang 2010 menurut gua ya kan tadi kan kita ngomongin kilas balik lagi nih dari dualisme ada warna lah. Kemudian timnya jadi satu, dua kekuatan terbaik bersatu. 2010 itu puncaknya ya. Semua pemain terbaik bisa dibilang semuanya turun ya. Terakhir sebelum ngelatih. Kasian kita tahan nih coach ya. Di Cosmo ya. Iya, di Cosmo. Kalau ngomongin soal efek dari pelatih Kensuke tadi, berasa nggak sampai ke klub? Pemain-pemain bisa lu sebagai pelatih ya benar. Apakah bisa dari atas dari tim nasionalnya nih ada efeknya nggak ke klub atau pemain-pemain yang ada yang dipanggil terus pas pulang terus bisa menyebar kembali ke klubnya maksudnya? Kembali ke klubnya. Ada efek ke klub? Ada efek ke klub? Ada lah, itu pasti ada. Jadi apalagi waktu itu Kensuke pun dia
datang ke klub-klub. Oke. Dia ada memberikan sesi ya macam coaching, datang ke klub, dia sampaikan apa yang jadi konsep bermain dia, sehingga di situ bisa di acuan buat pelatih klub untuk sedikit banyak mengkombinasikan apa yang Kensuke kasih dengan apa yang pelatih klub itu punya gitu. Ditambah dengan pemain yang sudah kembali dari timnas, ya sedikit banyak kita pelatih-pelatih di klub sedikit banyak juga meniru lah apa yang memang bisa kita ambil, kita terapkan ke tim kita masing-masing. Pemainnya banyak yang sempat diambil, coach? Waktu itu 4 orang. Sekarang ini ada siapa? Israr ya? Sekarang yang juara kemarin. Yang juara kemarin Israr pemainnya. Ya, jadi gini, kalau yang gue lihat memang ketika adanya Kensuke, dia membuat satu filosofi yang baru untuk futsal Indonesia. Itu menariknya. Jadi kira-kira kalau diterapkan ke sepak bola lapangan besar bisa nggak? Pertanyaan nakal nih. ya kalau menurut saya sih. Berarti artinya ada hubungan relasi yang dan gini juga Win, gitu. gue mau nambahin transfer knowledge yang penting itu juga ke pelatih, dan futsal tuh uniknya pelatihnya tuh bukan orang-orang tua, orang-orang muda sekarang dipegang di klub level-klub, pemain yang dulunya mantan pemain timnas gitu kan. Mungkin nggak kira-kira? Walaupun nggak semua ya. Mungkin nggak kira-kira kalau misalnya apa yang dilakukan di futsal gitu, kan ini sesuatu yang positif gitu. Jadi ada apa ya? Kita punya benang merah gitu dari klub gitu. Oh, cara mainnya kayak gini gitu. Mungkin nggak kalau dilakukan? Bisa. Karena kan lu main di lapangan gede juga. Bisa aja. Yang namanya kan Indonesia kan pernah bikin namanya filosofi yang Villanesia, ya kan menyesuaikan dengan. Ini udah mau ngelatih ya? Iya. Boleh silakan. Bapak Mas, makasih ya, Coach. Nanti dia habis dari belakang. Kalau dulu yang pegang. Ada sesi video. Coach dia. Ini talk show paling gila ini. Oke, siap. Bukan talk show, ini nostalgia. Nostalgia. Bisa, Fe? Kenapa? Bisa aja, kenapa tidak? Balik ke Villanesia misalnya. Jadi gini. Tapi sebenarnya dia sebelum cabut tadi gue mau nanya Jail. Bagaimana perlu nggak timnas futsal ini melakukan naturalisasi? Kalau kata Suto udah menjawab, Suto menjawab. Suto menjawab. Belum kan? Kata Suto masih belum perlu, karena dia memang kalau berbicara futsal ini menurut gue ya, gue setuju. Kalau misalnya futsal mungkin untuk merubah filosofi gampang. Karena apa? Dia nggak terlalu perlu banyak pemain. Hanya 4 pemain, 5 pemain. Ngaturnya lebih mudah ya? Jadi lebih mudah, lebih gampang. Kalau misalnya Bro Erwin nanya, kalau di sepak bola bisa nggak? Bisa aja. Tapi bagaimana setiap pelatih ini diberikan kesempatan waktu yang panjang. Pelatih nasional ya? Iya dong, untuk bisa merubah filosofi yang ada sebelumnya. Di eranya Sintayong menurut gua, filosofi itu udah berubah. Dari Villanesia itu udah berubah. Dengan karakter yang dipakai oleh Sintayong. Tapi kita nggak tahu nanti ke depannya kalau misalnya Sintayong tiba-tiba diganti dengan pelatih lain, apakah akan diteruskan nih filosofi yang dipakai sama Sintayong? Belum tentu juga. Nah tapi kalau yang gue lihat nih, di futsal ini, nggak gitu gampang, nggak gitu sulit untuk bisa merubah filosofi. Karena apa? Satu, yang main cuma sedikit, lapangan kecil, cara permainan hampir sama aja dengan cara bermain yang sebelum-sebelumnya. Jadi lebih gampang, lebih simpel. Kalau sepak bola 11 orang, kita harus nge-brainwash 11 orang, itu sangat sulit. Sekarang lihat saya gini, apa yang misalnya hal kecil yang kalau kita bisa bilang berubah dari filosofi yang ada di timnas. Dari dulu kita pakai nggak tiga defender? Nggak pakai kan? Rata-rata 4. Ya kan selalu pakai wingback kiri kanan. Entah sekarang istilahnya pemain nomor 5 nomor berapa kayak itu gue nggak peduli lah. Ya kan yang gue tahu back kanan back kiri udah gitu kan ya. Dimodernisasi menjadi nomor 5 nomor 8 gitu. Nah kalau buat gue pribadi ya ini yang menurut gue sangat sulit ketika pada saat kita harus merubah salah satu konsep bermain filosofi dengan cara baru, tapi pelatih tersebut tidak diberikan kesempatan jangka panjang. Karena nggak gampang. Gue suka ketika pada saat mulai ini kita jadi menyimpang dari futsal ya. Nggak apa-apa. Kayak misalnya kayak Bojan Hodak, kayak kemarin si ini Thomas Doll di Persija, terus yang di PSM si botak juga siapa namanya saya lupa nih. Siapa? Lu jangan ngomong botak-botak ntar ada yang tersinggung kalau botak. Kalau botak itu biarin aja lah. Tahu-tahu aja tes. Kalau itu kan emang tersinggung mulu kan itu kan. Ntar di semut rang-rangnya banyak loh di netizen. Siapa ya? Saya lupa. Siapa sih namanya? Ya, Tavares. Nah, mereka itu semua memulai Pak. Memulai di klub. Memulai di klub artinya apa? Transformasi dari Sintayong ini dengan memainkan 3 back sejajar. Ini diikutin dengan klub-klub juga. Sehingga akhirnya tadi itu menjawab yang tadi ditanya sama Yos kepada Deha. Nah ketika pemain dipanggil ke timnas, mereka kembali lagi ke klubnya. Itu pertanyaan ada gue. Manfaatnya? Oh iya pertanyaan lu ya. Pasti ada. Karena mereka akan belajar untuk menyesuaikan bagaimana cara bermain, filosofi yang dikasih sama pelatih di timnas. Seperti itu. Jadi kalau menurut gue sih, ya pasti ada lah perubahan itu. Jadi enggak nih, STY in atau out?
Kok jadi ngomongin ini, orang ngomongin futsal, mana sih? Di tim sekarang ini, Iya. tim futsal sekarang. Iya. Kira-kira kan udah juara. Bisa berkembang sampai sejauh Sejauh apa mana? lagi sih kalau ngelihat materi pemain Yang sekarang? sekarang kita punya. Iya. Terus- Bisa nggak kita bersaing di Asia? Terus kira-kira emang bener nih level kita udah di Asia Iya. dengan juara ini. Kalau berbicara level kita memang yang sudah di Asia, kita beberapa edisi pun kita udah bermain di Piala Asia. Oke. Udah bermain. Rutin ya kita kalau main di Piala Asia. Kita ya. berbicara yang namanya juara di AFF kita baru kedua kali. Sekian tahun itu Thailand semua. 14 tahun. Iya, artinya sekarang apa? Dominasi kita itu bisa dianggap bisa menguasai ASEAN. Nah, kalau kita udah berbicara kita udah bisa menguasai ASEAN dengan mengalahkan Thailand, dan kita harus mempunyai apa? Mempunyai tujuan kedepannya adalah ASEAN. Yang lebih nih. tinggi. Karena Lebih tinggi Asia. sekarang kita ngomong jujur, Thailand ini papan atas Asia kan? Betul. Di futsal Oke. ya. Betul. Gini, Thailand sama Vietnam udah main di Piala Dunia. Yes. Nah, Nah, masuk itu. akal nggak kita kalau misalnya Bisa nggak kita main Piala realistis Dunia? nggak kalau misalnya kita Kalau main di situ? berbicara realistis untuk saat ini saya pikir perlu yang namanya pembuktian. Kenapa sih bilang begitu? Sekarang begini ya, saya juga tidak semena-mena mengatakan bahwa kemarin menang sama Thailand mungkin karena pemain nggak lengkap segala macam, enggak. Kalau gue lihat apa? Keberanian dulu eranya Kensuke memutus regenerasi, memainkan banyak pemain muda dari yang U20 sampai sekarang mereka banyak bermain di timnas senior. Itulah yang namanya awal dari kebangkitan timnas kita. Sementara Thailand, mereka itu memangkas generasi itu tidak berani dan mereka regenerasinya sangat lambat. Sehingga akhirnya Momentum apa? sebenarnya ya artinya ya. Itulah makanya momentum itu sekarang buat Indonesia ini yang kesempatan kita untuk bisa apa? Menjadi raja ASEAN. Karena apa? Mereka masih proses untuk apa? Untuk berkembang di usia yang sekarang ini bermain atau enggak tim yang ada sekarang di Thailand nih. Mereka ini baru-baru regenerasi. Yang terakhir kalau tidak salah cuma Ranocha yang tinggal. Tapi Osama ini bukan di eranya Tuengklang Krisada, enggak. Ya, jadi eranya Krisada Tuengklang ini udah terlalu lama mereka bermain di timnas sehingga akhirnya mereka melupakan regenerasi. Indonesia pintar, lebih cepat, lebih dahulu melakukan regenerasi walaupun memang hasilnya baru didapat sekarang, tapi itu bukti bahwa kita berhasil. Nah, untuk berbicara lagi tingkat di Asia, kita nggak berbicara lagi Thailand nih. Di Asia ada siapa? Ada Jepang, Iran. ada Iran, ada Uzbekistan dan lain-lain. Oh, Uzbek tuh sekarang kuat. Oh ya, Uzbek kuat. Mereka juga langganan. Zaman gue masih Iran sama mereka ini, bro. juga langganan Sama Piala Jepang. Dunia. Ya kalau zaman lu Uzbek, zaman lu kan Uzbek yang ada di Jakarta, ya kan? Sensor. Yang ada di Sumo, yang di mana kan? Bisa pulang perang dunia ketiga nih ngomongin kayak gitu-gitu nih. Oh, iya. Kalau Uzbek yang zaman lu kan ya adanya di Jakarta semua, ya kan? Yang pasportnya ditahan sama manajernya kan? Nah jadi kalau menurut gue perlu pembuktian. Tapi untuk kita masuk ke level Asia sudah sangat wajar menurut gue. Dengan cara permainan kayak kemarin, ya kan? Nah kalau saya melihatnya begini sekarang, ya kita harus realistis. Kita berbicara kita sekarang untuk bisa berbicara di ASEAN, ada kemungkinan untuk itu. Tapi dengan catatan bahwa sekarang setiap pemain ini juga harus mengerti nih tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, Karena apa? konsistensi tuh jadi Konsistensi yang penting tuh. Dan juga bagaimana sekarang ini dengan jajaran kepelatihan dan juga nih dukungan support dari setiap stakeholder. Gue kalau ngomongin futsal kayak berasa gue juga pembina, bro. Soalnya dulu tuh gue ngeliat dari zaman mereka latihan. Ya, lu dari zamannya belum ada apa-apanya futsal ya, wajar lah. Jadi apa namanya, tahu banget bahwa memang artinya ya VV bilang tadi so bijak lah gue nih ya. Artinya bahwa memang udah jauh berubah gitu, dukungan lebih baik walaupun belum sempurna ya. Tapi tinggal tadi konsistensi menurut gue. Karena tadi gue inget tuh yang lu bilang bahwa ada beberapa hal yang mungkin bisa dikembangin lagi, inovasi apa sains atau apa gitu. Kira-kira yang paling mendesak apa sih dengan ini udah prestasi seperti sekarang nih, kita ngincer ke nggak cuma lolos Piala Asia tapi bersaing di Asia, kalau bisa lolos ke Piala Dunia. Kira-kira apa sih yang paling mendesak nih? Karena kan sampai sekarang 14 tahun lewat, lo masih aja di dunia futsal ini gitu ya, jadi ngamatin gitu. Ini kita secara overall atau cuma tim nasional nih? Kalau menurut gue sih kalau kita berbicara tim nasional doang ya saya pikir pragmatis bisa ya. Oh, pragmatis. Iya. Ya karena gini, kalau menurut gue ya apa yang harus dilakukan oleh federasi ini saya juga banyak berbicara ya. Ini dari segala aspek harus mereka lakukan. Program-program visi misi yang memang kemarin juga kebetulan gue juga masuk dalam kompetisi berjenjang mungkin ya. Itu yang saya maksud ya. Jadi ada yang namanya kompetisi berjenjang dari grassroots. Sekarang ini begitu banyak operator liga lah saya katakan lah. Kayak penyelenggara swasta. Ada Piala Bayu, ada Piala Futsal Series, ada Piala Axis, ada yang namanya Piala Aliveo, dan banyak lagi piala-piala mungkin yang atau juga swasta menjadi penyelenggara event seperti ini. Tingkatnya di mana itu mereka? SMP, SMA. Artinya apa? Inilah di mana regenerasi untuk timnas kedepannya. Nah, makanya ketika pada saat ini semua yang namanya
stakeholder grassroots ini, penyelenggara ini, operator liga ini digandeng sama federasi, ini akan menjadi menjadi keuntungan bagi federasi. Karena apa? Federasi tinggal mengirim talent scout kok. Tidak perlu ada yang namanya kompetisi misalnya FFI U20 baru kita nyari pemain. Enggak, banyak penyelenggaraan tiap tahun udah ada. Kita tinggal mencari bank-bank pemain di situ yang akan nanti dilibatkan ketika ada namanya seleksi U20. Nah makanya kemarin pada saat kita berbicara dengan Pak Michael pun sudah mengatakan Michael ini ketua federasi FFI yang baru ya? Gayung bersambut bahwa ya betul mereka akan mengagendakan dan akan membuat yang namanya kompetisi-kompetisi operator liga ini akan menjadi kalender tetap buat FFI. Karena nantinya ke depan akan ada tim nasional U20. Dapatnya dari mana? Tidak ada. Sementara di dalam kompetisi Liga Indonesia, di Liga Pro itu diwajibkan setiap klub harus ada 3 pemain. 3 pemain di bawah U20. Dan wajib dimainkan di setiap pertandingan. Tapi yang ada bagaimana? Yang ada setiap pelatih menyikapinya. Misalnya nih, mau masukin pemain, dia mau semenit, mau sedetik, mau 2 detik, yang penting injak lapangan. Mirip dong sama sepak bola waktu beberapa tahun lalu liga waktu zaman ISL. Iya. Betul. Akhirnya apa? Ketika pada saat ada bola out, pemain yang senior dikeluarin sebentar, dia keluar garis, pemain yang usia 20 nendang bola masuk kick in, dia masuk, dia keluar lagi, dia ganti lagi. Ini kan bukan memberikan kesempatan jam terbang buat para pemain. Artinya buat apa ada regulasi itu kalau yang namanya klub-klub ini nggak berani memainkan U20. Sebenarnya artinya gini, di balik prestasi ini masih ada celah masalah ya. Nah, kalau sekarang Liga 1 itu mewajibkan setiap tim harus memainkan pemain yang under berapa dan itu wajib dalam waktu berapa menit. Dalam waktu berapa menit, panjang. Artinya panjang lah waktu harus bermainnya. Ketika pada saat PSM ini mendapatkan dulu yang eranya memang harus ada pemain usia 20-nya itu dimainkan. Siapa yang muncul dari PSM? Ada Asnawi. Ada M. Arfan. Pemain muda yang ketika itu pelatih asing. Ya Ramadan Sananta itu kan juga. Iya. Ramadan Sananta ya. Nah makanya, jadi yang kita katakan sekarang ini adalah para pemain muda itu perlu jam terbang. Perlu kesempatan bermain, tapi kalau cuma dimainkan buat apa? Nah makanya adanya yang namanya kompetisi-kompetisi operator liga ini dari swasta diharapkan memang bisa memberikan hasil, memberikan pemain-pemain terbaik untuk nanti ketika mau diperlukan untuk timnas. Sementara juga ada gosip bahwa dari pihak-pihak operator liga pun ini juga bekerja sama dengan FFI, entah mungkin jadi sponsor nanti untuk penyertaan timnas U20, whatever it is ya. Yang penting tetap ada yang bentuk kerjasama dengan swasta dan itu perlu dilakukan. Satu lagi infrastruktur. Harus itu dilakukan. Infrastruktur? Iya dong, wajib dong. Nggak cukup lapangan banyak tapi yang standar. Loh, yang standar dong. Sekarang kita mau nyari lapangan standar untuk penyelenggaraan event-event khusus futsal nggak ada. Dan ngeri-ngeri sedap loh sekarang. Kenapa? Sekarang lapangan futsal banyak digusur dan diganti dengan lapangan rumput. Mini football. Iya. Mini football. Ya seperti itu ya, banyak hal-hal menurut gue ya, termasuk dari segi bisnisnya. Yang gue katakan segi bisnis apa? Sekarang setiap yang namanya penyelenggaraan, kalau kompetisi, misalnya tuan rumah, ini kan kayak home turnamen gitu lah. Misalnya pekan berikutnya ini tuan rumahnya misalnya Kancil, itu berarti di Pontianak. Nah, berilah pada saat kesempatan Kancil ini menjadi tuan rumah, berilah kesempatan mereka untuk bisa apa? Bisa merangkul banyak-banyak sponsor. Untuk apa? Mau banner, mau spanduk di sekeliling lapangan, yang penting mereka dapat penghasilan, ya kan, selain dari tiket penonton. Tapi kalau misalnya yang namanya sponsor-sponsor di lapangan itu hanya bisa dikuasai oleh salah satu pihak tertentu, ya percuma. Klub dapat apa? Iya. Duitnya nggak muter ya? Nggak muter. Jadi akhirnya apa? Klub jadi pusing juga untuk jual-jual kayak jersey, merchandise. Nggak seperti sepak bola. Sepak bola aja juga belum tentu banyak juga sekarang. Iya, seperti gitu bro. Jadi menurutku terlalu banyak lah aspek yang harus diperbaiki lah. Terlalu banyak aspek yang harus diperbaiki. Kalau lo sendiri sebagai pelaku futsal melihat perubahan sistem baru di organisasi federasi ini, kalau tadinya kan artinya dia dibiarkan independen berdiri ya, walaupun masih berpayung ke PSSI, sekarang kan mau ditarik nih sama Pak Erick Thohir nih, jadi satu payung gitu ya, satu pengelolaan gitu kan. Lo sendiri ngeliatnya ini akan berdampak positif atau negatif? Kalau saya pikir sangat positif. Kenapa yang saya katakan positif? Tentunya nantinya ke depannya nih, kalau saya merasakan hal bagaimana nanti timnas Indonesia futsal ini bisa sama kayak sepak bola, bisa training camp tadi Spanyol, entah di mana, dalam waktu jangka yang panjang, mendapatkan experience bermain dengan tim-tim Liga Eropa, sehingga akhirnya apa? Itu bisa mendongkrak kita punya kualitas permainan. Dengan apa lagi? Dengan mungkin apa? Kesejahteraan pemain, kembali diperhatikan. Terus terang kalau berbicara yang namanya kayak langit dan bumi kok. Lu kalau kita berbicara kayak kemarin misalnya mereka nih, timnas futsal ketemu dengan timnas sepak bola, dijamu oleh dinner bareng, ya kan? Sama-sama main timnas. Coba tanya misalnya mereka saling colek,
ke Rido misalnya. Berapa? Bro, lu dibayar berapa bro gaji bro? Sekian M. Dia bilang, Padahal sama-sama 5 juta sebulan, misalnya kayak gitu. Iya kan? Kasarnya begitu. Ini kan artinya kan juga tidak memberikan hal positif. Gue makanya nonton video waktu jamuan itu gue agak miris juga gitu kan. Ini kan sama-sama bintang ya, yang satu bintang ambil juara. Kok ini kayak berasa jadi yang bintangnya siapa ini ya, memang pemain timnas lapangan gede juga bintang gitu kan. Tapi kan kelihatan bahwa masih malu-malu ya, mungkin tadi lo bilang masih ada jenjang yang terlalu jauh. Betul. Jadi saya berharap memang dari awal juga saya dengar memang banyak gerasa-gerusuk rumornya bahwa memang mungkin pun tidak langsung diambil alih federasi, tapi udah akan ada turun tangannya PSSI untuk memberikan perhatian ke futsal. Karena memang itu perlu, itu sangat penting. Kita lihat bagaimana pengembangan dari segi bisnisnya PSSI sepak bola dalam hal ini. Itu kan bisa dipelajari oleh orang-orang yang bertugas di marketingnya futsal untuk ya paling tidak ya studi banding lah ke marketingnya sepak bola. Gimana bisa mengembangkan bisnis sehingga akhirnya futsal ini semakin banyak diminati. Terutama apa? Dari segi pertandingan. Ya kan? Pertandingan timnas harus ada namanya penonton tuh harus penuh, gor. Itu bisa menyatakan bahwa pelaksanaan berhasil. Tentunya bukan memberikan gratis, tidak. Tetap harus ada HTM yang diberikan kepada penonton, tanggung jawab untuk apa. Dan penonton juga harus berpikir gini, jangan cuma berpikir kita pengen nonton gratis, dan itu tidak membantu sama sekali dengan kebutuhan dari timnas. Dan kita harus, sekarang lihat dong, PSSI, tiket mau lawan Arab, mau lawan Jepang, ludes. Habis. Berapa harganya? Ya kan? Sekarang harus apa? Harus pakai Garuda ID. Ditentukan setiap orang cuma bisa beli satu. Lihat, ludes. Masa nggak bisa bikin kayak begini di futsal? Harusnya bisa sih, karena kan pangsanya juga banyak ya, dan pangsanya sebenarnya banyak gitu, ya kan? Anak-anak yang mainin futsal, lapangan futsal lebih banyak dibandingkan lapangan gede. Iya, setuju. Ini kita belum spill tadi. PV udah punya tugas baru sekarang di federasi. Iya. Apa sebagai apa? Sebagai talent scouting. Talent scouting. Iya. Bisa kira-kira mau ngapain sih gitu? Ya, sebenarnya saya juga masih meraba-raba ya. Kemarin kita ada audiensi Zoom meeting dengan pihak federasi, jajarannya ketua Pak Michael sama wakil ketua ada Atta Halilintar dan seluruh exco dan juga anggota-anggotanya, ketua-ketua per divisi. Dan di situ memang saya ditugaskan sebagai talent scouting. Overall saya masih belum mengerti juga tugas saya untuk di talent scouting apa. Karena memang kita belum rapat atau juga ya belum koordinasi dengan ketua setiap divisi kita. Dalam hal ini ketua divisi saya ini ada namanya Citra Adisti yang sekarang juga menjadi asisten pelatih di Timnas Putri futsal yang lagi mau berangkat tadi. Udah berangkat tadi. Udah berangkat ya? Ya. Terus satu lagi ada namanya Anto. Novi Trianto itu orang dari UNJ, itu wakilnya. Kita belum ada namanya audiensi sama sekali. Nah, memang saya butuh yang namanya informasi dari pihak federasi sendiri, apa memang yang akan menjadi tugas? Apakah mungkin di setiap penyelenggaraan yang namanya kompetisi-kompetisi swasta ini mereka harus saya datangi untuk mencari pemain, dan bagaimana ketentuan segala macam itu masih saya belum pahami. Jadi berbeda dengan sepak bola ya. Kalau dulu kan mungkin kan kalau yang talent scouting yang namanya gerasa-gerusuk kan Coach Indra Safri, ya kan? Mungkin udah jelas tugasnya apa. Nah, kalau sekarang ini saya masih belum mengerti apa, tapi saya hanya sedikit meraba-raba aja mungkin karena sekarang saya ada di salah satu operator kompetisi anak-anak yaitu di Bayu. Mungkin dilihat saya banyak mungkin ya bersentuhan dengan anak-anak pemula, sehingga mungkin saya bisa memberikan masukan tentang yang bagus-bagus siapa dan menjadi bank data untuk nanti ke federasi. Udah. Gitu. Udah sih, gue lebih banyak mau nostalgia kehidupan sama dia. Lapangan mau mulai. Oh nggak apa-apa. Tapi intinya Jam 4 ya masih 10. sukses lah ya. Sama-sama, kalau gue sih Terima kasih, kalau gue sih kasih. benar-benar senang ya. Artinya kalau memang ada kesempatan untuk kita bisa apa ya brainstorming, sharing tentang berbagai hal apapun itu. Karena menurut gue juga gini, mungkin anak-anak yang di era-era sebelumnya, ini sekarang udah bicara Pak Gen Z ya, milenial. Kalau misalnya bisa gue dikatakan baby boomer lah. Baby boomer tuh yang awal-awal muncul gitu ya. Jauh kan jaraknya ya. Kan? Jadi mungkin buat gue pribadi, mungkin memang udah sewajarnya juga anak-anak zaman sekarang ini, Gen Z ini tahu siapa sih pelaku-pelaku historisnya dari futsal sendiri, apa sih sebenarnya kendala-kendala dari dulu, sehingga mungkin mereka juga bisa menyuarakan. Berempati juga. Sekarang udah nyampe Gen Alpha. Betul. Anak gua Gen Alpha di sekolah main futsal. Nah itu dia, maksudku begini, karena apa, netizen ini ketika mereka mungkin mengerti dan mengetahui sebenarnya akar masalah juga di futsal, mereka juga nih kan yang namanya suara gen kita kita punya netizen kan luar biasa. Iya. Meneriakkan yang namanya di sosmed segala macam bisa nyentil federasi sekaligus.
Ya intinya kan sebenarnya Nyerang-nyerang ini federasi ada atau- timnas juga loh dan berprestasi. Ini ada cabang olahraga juga potensial. Ya harusnya juga dapat perhatian yang sama sih. Ya, jadi berharap the power of Challenge. netizen ini juga memberikan support lah kepada futsal sendiri, sehingga akhirnya apa yang didapat sekarang ini justru malah bisa kembali ditingkatkan ke depannya. Jadi bukan cuma sebatas AFF itu tidak puas. Dan pesan gue juga nih buat teman-teman nih, buat adik-adik semua nih yang masih majori. Satu pesan saya, jangan tinggi hati. Tetap rendah hati, ya. Tetap bersikap wise dimanapun juga. Tetap menjaga kemampuan dari skill individu masing-masing. Kalau bisa ditambah lebih bagus lagi. Dan selalu memberikan yang terbaik ketika dipanggil timnas. Dan selalu lapar ilmu ya. Lapar ilmu Lapar dan juga ilmu. lapar kemenangan. Itu paling penting. Ya, karena menurut gua kalau kita nggak punya itu semua, ya termasuk attitude ya. Attitude, tanggung jawab, disiplin, semua harus komplit. Kalau kita tetap mau stabil berada di posisi kita Tolong sekarang nge-spill ketika lo usia pensiun umur berapa? Nggak usah lah. Enggak, maksud gue tuh pengen nunjukin gini. Ntar umur gua sekarang berapa? Tua banget. Enggak, maksud gue gini loh. Gua diketawain tuh. Gue pengen gua ngomonginnya gini Sama loh. kameramen Untuk juga. bisa punya karir sepanjang ini, bro, lo bayangkan dari lapangan gede, kemudian jadi superstar di futsal. Futsal. Kemudian Merintis futsal dia ini iya, bukan cuma superstar tapi sekarang merintis dia ini. mengelola lapangan juga. Kemudian juga Gue ngepel sama dia. ya, artinya kan hidup lo emang udah di sini gitu loh, bro. Ya artinya memang itu butuh komitmen dan tanggung jawab, passionate gitu kan. Nggak bisa cuma tiba-tiba muncul hilang. Iya. Setuju. Setuju Bang Yos. Jadi tetap gak dijawab pensiun umur berapa tadi? Nggak usah. Nggak usah ya. Kalau gue pensiun tuh pas lagi on itu kalau nggak salah saya pensiun pas di usia 39 atau 41 ya. Kan itu udah mirip Ronaldo, Bo. Iya, kalau nggak salah di situ. Kita nggak perlu ke Portugal, bukan di sini mirip. ada Ronaldo. Bukan mirip. Ronaldo Dan baru lu 37, enggak, 38 sekarang. Gue bukan Tapi perut gue nggak kayak lu. Iya, itu bedanya, Gua masih Bo. datar. Itu makanya bedanya lu jadi kapten timnas, gue jadi kaptennya bola.com. Ya wes. Iya. Kita sekali lagi terima kasih V. Sama-sama Bang Erwin. sama-sama Mau Bang lihat Erwin. Godang. Sama-sama. Ya sukses terus Coba buat V. atak lau. Ya. Sukses terus, sehat ya. Nanti ditunggu kiprahnya di federasi. Teman-teman, Apa nama podcastnya? Halftime Halftime Show. Gue lupa loh. Halftime Show. Nih, pokoknya semua terus pantengin Halftime Show ya. Jangan pantengin itu kontennya Bang Ucup sama Bang Towel. Ini aja dipantengin, oke? Nanti kalau di sana lu pasti akan ribut terus. Lu bercanda. Terima kasih V. Terima Sama-sama. kasih teman-teman. Yuk. Sampai ketemu. Erwin Fitriansyah, Aris ya. Fenar Suta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.